Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Kusnianti dari kelompok keilmuan Aljabar FMIPA ITB. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai matriks. Terlebih dahulu kita akan melihat apa saja aplikasi matriks di berbagai bidang. Misalnya di sini di bidang ekonomi dan bisnis, ternyata matriks digunakan untuk menggambarkan hubungan antar sektor ekonomi. Jadi beberapa input dari satu sektor ekonomi kemudian membutuhkan output dari sektor lainnya, itu disajikan dalam bentuk matriks. Kemudian ada juga di beberapa bidang yang lain, bisa dilihat. Saya ambil contoh di bidang biologi, misalnya model pertumbuhan populasi dari suatu makhluk hidup itu biasanya disajikan juga dalam bentuk matriks atau biasa dikenal dengan matriks transisi pertumbuhan. Misalnya dikenal juga dengan model Leslie. Kemudian misalnya di bidang pendidikan atau di bidang kehidupan sehari-hari banyak sekali informasi-informasi misalnya mengenai nilai siswa, jadwal belajar siswa, kemudian hasil survei suatu hal begitu, itu ditampilkan dalam tabel data yang berbentuk matriks. Dengan demikian, karena luas sekali aplikasi dari matriks ini, maka konsep matriks merupakan salah satu konsep yang penting untuk dikenalkan pada siswa, khususnya siswa sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kita mulai dengan definisi dan notasi dari matriks. Matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang. Kita lihat sebagai contoh di sini ada matriks A, kita namakan matriks A, yang terdiri dari elemen-elemen di dalamnya itu adalah bilangan. Nah, bilangan-bilangan pada matriks ini disebut sebagai entry dari matriks. Kita lihat matriks A di sini mempunyai entry yaitu A11 pada kolom pertama baris pertama dan kemudian A12 pada baris pertama kolom kedua dan seterusnya sampai pada kolom terakhir baris terakhir entry-nya adalah AMN. Sehingga kita sebut ukuran matriks itu dinyatakan dengan M kali N, di mana M merupakan jumlah barisnya, sedangkan N adalah jumlah kolomnya. Sebagai contoh di bawahnya, di sini kita punya matriks A juga namanya. Itu adalah matriks yang berukuran 3 kali 4, di mana kita lihat barisnya ada 3 baris dan kemudian kolomnya ada 4 kolom. Kita beri contoh lagi misalnya untuk entry-nya, entry A31 misalnya itu adalah entry pada baris ketiga kolom pertama yaitu -1, dan juga untuk entry-entry yang lainnya. Mengenai operasi pada matriks itu terdiri dari 3 jenis operasi. Yang pertama penjumlahan atau juga termasuk di dalamnya pengurangan, karena sesungguhnya pengurangan itu adalah penjumlahan dengan inversnya atau balikannya terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua, perkalian matriks dengan skalar atau bilangan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah operasi perkalian antar matriks. Jadi matriks dikalikan dengan matriks. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan matriks. Nah, operasi ini mirip seperti kita mengoperasikan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan saja. Tetapi perlu diingat bahwa penjumlahan atau pengurangan matriks itu hanya dapat dilakukan untuk 2 buah matriks yang berukuran sama, memiliki ukuran yang sama, dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan entry-entry pada baris dan kolom yang bersesuaian. Kita berikan contoh di sini, misalnya kita punya matriks A dan B, keduanya sama-sama merupakan matriks yang berukuran 2 kali 3. Maka kita bisa mengoperasikan 2 matriks ini, yaitu yang pertama A ditambah B. Diperhatikan di sini bahwa ketika matriks A ditambahkan dengan matriks B, maka entry-entry yang bersesuaian pada posisi yang sama itu tinggal dijumlahkan. Contohnya di sini untuk kolom pertama baris pertama, 2 ditambah 0 menghasilkan 2. Dan kemudian untuk baris kedua kolom terakhir, kolom ketiga, 5 ditambah -2 itu sama dengan 3.
dan seterusnya untuk entry-entry yang bersesuaian lainnya. Kemudian kalau matriks A dikurangi B itu adalah sama halnya seperti matriks A ditambah dengan negatif dari B-nya. Dengan hasil sebagai berikut. Saya berikan contoh di sini, misalnya entry pada baris pertama kolom kedua yaitu 1 dikurangi minus 1 sehingga hasilnya adalah 2. Begitu pula untuk entry-entry yang lainnya. Ini adalah hasil pengurangan dari matriks A dikurangi B. Kemudian operasi yang kedua itu adalah perkalian matriks dengan skalar atau bilangan. Nah, perkalian matriks dengan bilangan ini dapat dilakukan untuk ukuran matriks berapapun. Jadi bebas ukuran matriksnya dengan cara mengalihkan bilangan yang kita punya dengan setiap entry pada matriks tersebut. Di sini diberikan contoh, kita punya matriks A 2 kali 3. Misalnya kita kalikan matriks A ini dengan 5. Jadi kita punya 5A adalah matriks yang merupakan perkalian bilangan 5 dengan seluruh entry pada matriks tersebut. Jadi masing-masing dikalikan 5 sehingga kita punya matriks hasilnya itu adalah 10, 5, min 5, 5, 0, 25. Dan selanjutnya sama halnya jika bilangan negatif juga kita kalikan, maka minus 2A contohnya di sini adalah minus 2 dikali semua entry pada matriksnya masing-masing sehingga menghasilkan matriks yang ukurannya sama dengan A dan kemudian entry-entrynya merupakan minus 2 dikali entry-entry dari A. Nah, yang terakhir operasi pada matriks merupakan perkalian antara matriks dengan matriks. Ini merupakan operasi yang lebih menantang dibandingkan dua operasi yang sebelumnya. Di mana untuk mengalihkan matriks ini kita tidak bisa sembarangan bahwa dua buah matriks bisa dikalikan jika memenuhi syarat berikut. Matriks yang di sebelah kiri, misalkan kita punya di sini matriks A, itu misalnya ukurannya adalah M dikali R, dan kemudian matriks B adalah matriks yang berukuran R dikali N. Perhatikan di sini bahwa jumlah kolom pada matriks A itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Dalam hal ini dua-duanya adalah R. Nah, maka kita bisa mengalihkan matriks A dengan B dengan posisi A di sebelah kiri dan B di sebelah kanan sehingga menghasilkan matriks A dikali B, kita namakan C, yaitu matriks yang berukuran M kali N. Di sini peraturannya bahwa mengalihkan matriks itu entry-entry pada baris ke I matriks di sebelah kiri, A, matriks A, itu dikalikan dengan entry-entry pada kolom ke J pada matriks B, itu akan menghasilkan entry-entry pada matriks hasil pada entry ke IJ. Saya langsung berikan contoh di sini. Kita misalnya punya matriks A, matriks yang berukuran 2 kali 3 dan kemudian B adalah matriks yang berukuran 3 kali 4. Maka kita bisa mengalihkan matriks A ini dengan matriks B, yaitu A dikali B. Nanti hasilnya adalah matriks yang berukuran 2 dikali 4. Dengan aturan sebagai berikut. Ini sebagai contoh, matriks A di baris pertamanya dikalikan dengan kolom terakhir dari matriks B, kolom keempat. Baris pertama dikali kolom keempat sehingga hasilnya itu disimpan pada entry baris pertama kolom keempat matriks hasil, yaitu 13 di sini nilainya. Dan kemudian contoh lainnya misalnya baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga itu akan menghasilkan entry pada baris 2 kolom 3 yang nilainya di sini ada 26. Kita lakukan itu semua untuk setiap baris dan setiap kolom sehingga nilai atau hasil dari perkalian A dikali B adalah demikian yang memiliki ukuran 2 kali 4. Matriks yang cukup unik dibandingkan dengan matriks lainnya itu adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang ukuran baris dan kolomnya sama. Di sini kita punya matriksnya N kali N. Sebagai contoh, di sebelahnya saya punya matriks A berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry 1, 2, 3, 4. Itu adalah matriks persegi berukuran 2 kali 2. Kemudian salah satu matriks persegi yang cukup kita kenal yaitu matriks identitas.
Matriks identitas ini misalnya contohnya matriks identitas 2 kali 2 yaitu 1001 dan kemudian matriks identitas 3 kali 3 yaitu 100, 010 dan 001. Matriks identitas ini berperan seperti angka 1 kalau dalam bilangan, di mana merupakan identitas terhadap perkalian. Sehingga matriks identitas ini merupakan identitas terhadap perkalian untuk perkalian matriks. Kita lihat bahwa kalau kita punya A matriks n kali n, matriks persegi, dan kemudian kita punya matriks identitasnya juga n kali n persegi, maka matriks A dikalikan dengan I itu adalah menjadi matriks A kembali. Sama halnya dengan jika matriks I di sebelah kiri dikalikan dengan A, itu akan menjadi A kembali. Jadi matriks identitas ini memiliki peranan penting sebagai identitas perkalian matriks. Ukuran yang cukup penting dari suatu matriks salah satunya adalah determinan. Di sini kita akan mengenal bahwa determinan matriks persegi 2 kali 2, misalkan demikian, A-nya itu adalah AD min BC secara umum, sehingga kita punya matriks 1, 2, 3, 4 itu memiliki determinan 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3 yaitu minus 2. Nah, determinan ini bisa dibilang merupakan faktor pengali dari suatu matriks, sehingga jika misalnya di dunia aplikasi matriks transformasi misalnya, maka determinan itu menyatakan seberapa besar faktor transformasi yang dilakukan. Begitu pula misalnya untuk matriks 3 kali 3, kita akan mengenal bahwa determinannya ini dicari dengan cara salah satunya metode Sarus. Di sini kita bisa lihat bahwa determinannya itu adalah elemen-elemen pada diagonal utama dikalikan semua dikurangi elemen-elemen pada diagonal samping dikurangi semua. Nah, kita lihat di sini determinan A dinotasikan dengan garis lurus di kedua sisi A itu adalah sebagai berikut. Nah, kita akan berikan contoh di sini. Saya punya matriks A berukuran 3 kali 3 di mana elemen-elemennya adalah 5, min 3, 2, 1, 0, 2, 2, min 1, 3, dan kemudian diperbesar di sebelah kanannya dengan kolom pertama dan kolom kedua dari matriks tersebut. Kemudian determinan itu adalah mengalihkan bilangan-bilangan pada diagonal utama, diberi tanda positif semua, dikurangi elemen-elemen hasil perkalian dari elemen-elemen diagonal sampingnya, sehingga kita punya matriks A ini memiliki determinan yaitu 5. Nah, kemudian hal yang penting juga dari suatu matriks persegi yang bisa kita hitung itu adalah inverse matrix. Saya berikan ilustrasi di sini. Kalau kita punya bilangan real misalnya AX sama dengan B dengan A-nya tidak 0, maka kita bisa mencari solusi bahwa X yang kita cari itu adalah 1 per A dikali B. Dan kemudian 1 per A ini kita sebut sebagai inverse atau balikan dari perkalian untuk bilangan A. Sehingga 1 per A dikali A itu adalah 1. Begitu pula jika dibalik A dikali 1 per A itu adalah 1. Dengan 1 adalah unsur identitas pada bilangan. Nah, maka pada dunia matriks kita bisa bertanya, kalau kita punya A dikali X sama dengan B, maka X itu apakah bisa dicari dari sekian dikali B? Nah, kemudian apakah ada matriks lain yang bisa dikalikan dengan A baik dari kiri maupun dari kanan sehingga menjadi matriks identitas, mirip seperti pada bilangan. Dan ternyata dari situlah muncul konsep inverse matrix. Dan perlu jadi perhatian bahwa tidak semua matriks persegi memiliki inverse. Nah, di sini kita lihat definisinya. Jika A matriks persegi n kali n, inverse dari matriks A biasa dinotasikan dengan A pangkat min 1 adalah matriks yang juga berukuran n kali n yang memenuhi sebagai berikut. A dikali A pangkat min 1 atau A inverse itu sama dengan identitas. Begitu pula A inverse dikali A itu sama dengan identitas juga. Nah, jika A inverse ini ada, maka kita sebutkan bahwa A itu dapat dibalik atau memiliki balikan atau invertible. Nah, tapi kalau A merupakan matriks yang tidak memiliki inverse, maka kita sebut A adalah matriks singular.
Saya akan berikan contoh untuk matriks 2 kali 2. Di sini ada A, yaitu matriks 1, 2, 3, 5. Maka inverse dari A adalah 1 per determinan dikali A join A, yaitu 1 dibagi min 1 determinannya. A join di sini adalah posisi pada diagonal itu ditukar, kemudian diagonal sampingnya itu dikali minus. Nah, sehingga kita punya inverse dari matriks A adalah minus 5, 2, 3, min 1. Dan ini hanya berlaku untuk matriks 2 kali 2. Sedangkan untuk matriks 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya, ada metode sendiri untuk mencari inverse dari matriks yang biasa kita kenal dengan operasi baris elementer. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita lakukan pada kesempatan yang lain. Terima kasih.